Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang apakah khodam yang berjenis hewan ataupun berwujud hewan itu memiliki pusaka atau tidak. Nah, video ini BFC buat berdasarkan pertanyaan sahabat kita juga yang masuk di IG-nya BFC. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah BFC bisa membahasnya. Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini, BFC kembali mengingatkan, jika BFC belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita berjumpa dan berkumpul kembali di Bang Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan video tentang khodam berwujud hewan apakah memiliki pusaka tidak, BFC menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi atau melakukan pengobatan ataupun ya intinya bertanya lah tentang hal spiritual ataupun menceritakan pengalaman tentang hal-hal gaib, silakan DM IG-nya BFC. Dan jangan lupa juga di follow di BFC_channel 24. Nah, BFC mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita di tahun ini puasa yang penuh berkah dan penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, kita kembali ke pembahasan. Khodam memang ada juga yang berbentuk hewan dan ada yang berbentuk fisiknya seperti manusia ataupun berwujud seperti manusia. Ada wajah, ada seperti manusia pas gitu kan. Ada juga memang yang berbentuk hewan seperti macan, itu macan kumbang, macan loreng, macan tutul. Baru ada juga singa, ada juga ular, kalajengking, banyak. Nah, apakah mereka memiliki pusaka? Jawabannya adalah punya, tapi hanya tertentu, tidak semuanya. Nah, jadi khodam yang berbentuk hewan ini tidak semuanya memiliki pusaka, hanya khodam-khodam tertentu yang memiliki pangkat, misalnya raja atau ratu. Nah, itu kalau panglima biasanya ada, tapi jarang-jarang sih. Tapi yang saya tahu yang pastinya itu adalah khodam yang pangkatnya raja, atau saya bilang raja di komplotannya, di ketua di komplotannya, dan juga ratu di komplotannya. Karena biasanya kan kalau jangan beranggapan raja itu misalnya gimana ya, luas lah kita bilang kan. Tapi kalau misalnya apa namanya, banyak lah mungkin anggotanya, bisa jadi. Tapi kan misalnya ada juga yang modelnya dari 10 khodam macan, salah satu pasti ada ketuanya, dan itu biasanya memiliki pusaka. Nah, jadi 10 juga khodam ular ataupun kalajengking ataupun yang lain, salah satu ada ketuanya yang terkuat ya, ataupun yang memiliki energi yang besar, lebih besar dari 9 yang lainnya gitu. Dan itu biasanya memiliki pusaka atau mustika. Nah, pusakanya itu tidak hanya berbentuk keris ataupun apa, juga ada mustika. Makanya sering dibilang mustika lipan, mustika ular. Jadi baru apa ya, kayak banyak lah. Biasanya itu kalau ada juga yang sistemnya mustika, mustika kelapa misalnya, ataupun mustika yang lainnya, itu tidak dijumpai istilahnya ya. Kalau misalnya mustika lipan kan lipannya kadang yang membawa mustikanya, atau ular ada ularnya yang membawa kadang, sehingga kadang pas kita memang pulung kita atau rezeki kita, pas ular itu lewat, tertinggallah batu ataupun mustikanya di jalan yang ia lewati tadi. Nah, itu. Tapi ada sistemnya, memang kita menjumpai batunya,
khodamnya di dalam, berbentuk misalnya berbentuk ular, berbentuk macan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi itu juga mustika dia gitu, ataupun pusaka dia yang wujud nyatanya itu batu cincin lah misalkan, supaya kita jumpa di jalan gitu kan. Dan itu ada khodamnya, dan pusaka khodam itu adalah batu yang kita jumpai tadi gitu, yang dia jaga gitu. Nah biasanya pusaka itu yang emang ia jaga gitu, bukan berarti misalnya dia udah apa namanya, khodam macan misalnya di dalam batu dia ada pusaka lagi, belum tentu. Ada juga yang seperti itu, tapi jarang-jarang, sesekali ada. Dan memang ya banyak juga sih, cuman ya kalau BFC sesekali menemuinya, karena memang kalau mungkin nggak, kalau di luar Pulau Sumatera, di Jawa atau apa mungkin sering lah, tapi ke daerah-daerah BFC tinggal ini ya masih ada kegiatan seperti itu, masih banyak orang yang mempercayai hal seperti itu, tapi tidak terang-terangan, tidak terlalu apa ya, terbuka gitu. Hanya lebih tertutup kita bilang gitu. Nah tapi memang banyak masih menyimpan pusaka seperti itu, apalagi orang-orang yang memang usianya itu sudah tua lah, lahiran tahun 45 ke bawah, ataupun ya kalau udah 45 ke atas mungkin ya 45, 41 atau istilahnya itu mungkin udah meninggal kan. Tapi udah 45, 46 terus ke bawahnya terus, itu biasanya masih ada mempunyai pusaka-pusaka ataupun memiliki benda-benda bertuah yang disimpannya. Nah jadi secara sederhananya tidak semua khodam yang berbentuk hewan itu memiliki pusaka, hanya khodam-khodam tertentu yang memiliki pusaka. Jadi cukup jelas BFC jelaskan di sini bahwasanya khodam yang berbentuk hewan tidak semuanya memiliki pusaka, tapi hanya khodam-khodam tertentu yang memiliki pusaka. Jadi jangan istilahnya, tapi ya BFC sarankan ya, kalau masalah khodam ini boleh kita miliki, tapi saya secara pribadi ya, tapi jangan terlalu mempercayai ataupun terlalu bukan meyakini bahwasanya dialah segalanya ataupun apa. Kadang karena banyak orang yang lupa ketika sudah memiliki seperti itu, dia kayak jumawa, sombong, ataupun misalnya petakilan. Jangan, karena di atas langit masih ada langit. Tetaplah menggunakan ilmu padi, tetap semakin berisi makin menunduk. Jangan kita sombongkan, karena memang ketika Anda menyombongkan itu, Anda pastinya tidak akan ada apa-apanya nanti. Saya dalam arti seketika bisa melemah, karena posisinya semua ini adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. BFC bisa berbicara seperti ini karena Allah mengizinkan. Kalau tidak, BFC tidak akan bisa berbicara seperti ini. Nah, jadi cukup jelas BFC sampaikan pada video kali ini. Ya mungkin BFC tidak bisa lagi panjang lebar tentang hal ini, mungkin itu yang bisa BFC sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.